Pagi itu, hujan turun gerimis. Lila menatap langit dari balik jendela kecil di kamar kontrakannya yang sederhana. Ia baru saja menyelesaikan kuliahnya 3 bulan lalu dan masih berjuang mencari pekerjaan tetap. Tabungan semakin menipis dan tagihan datang silih berganti. Seperti biasa, ia membuka aplikasi lowongan kerja di ponselnya, berharap ada keajaiban kecil hari ini. Di antara ratusan iklan yang tampak tak cocok atau tak masuk akal, matanya terpaku pada satu judul. Dicari, pengasuh anak perempuan usia 5 tahun, full-time, gaji tinggi, tempat tinggal disediakan, lokasi, Cibubur, full-time, gaji tinggi. Gumam Lila sambil mengerutkan kening. Ia membaca ulang detailnya. Tak banyak informasi selain syarat harus sabar, jujur, dan menyukai anak-anak. Entah mengapa, hatinya tergelitik. Ia mengirimkan lamaran tanpa terlalu berharap. Tak disangka, beberapa jam kemudian, ponselnya berdering. "Selamat siang, dengan Lila." Suara pria di ujung telepon terdengar tenang namun tegas. "Ya, saya sendiri. Nama saya Pak Dimas, asisten pribadi Bapak Arman. Kami menerima lamaran Anda sebagai pengasuh. Apakah Anda bersedia datang ke kediaman beliau untuk wawancara sore ini?" Lila terdiam sejenak. Semuanya terasa begitu cepat. Tapi apa salahnya mencoba? "Saya bersedia." Sore itu, Lila menaiki ojek menuju alamat yang dikirimkan. Ketika ia tiba, matanya membelalak. Sebuah rumah megah berdiri di balik gerbang hitam tinggi, seperti di sinetron-sinetron yang pernah ia tonton. Ada penjaga, ada taman luas, dan suasana yang sunyi namun anggun. Di dalam, ia disambut oleh seorang pria berjas yang memperkenalkan diri sebagai Pak Dimas. Ia dipersilakan duduk di ruang tamu yang luas dan elegan. Tak lama kemudian, sosok pria tinggi, berwajah tegas namun dingin, muncul dari balik tangga besar. "Inilah Bapak Arman," kata Pak Dimas. Lila berdiri, sedikit gugup. Pria itu menatapnya sejenak sebelum mengangguk pelan. "Silakan duduk," katanya singkat. Suaranya dalam dan berwibawa. "Apa Anda benar-benar menyukai anak-anak, Nona Lila?" tanya Arman tanpa basa-basi. "Saya sangat menyukai mereka, Pak. Saya pernah menjadi relawan di taman kanak-kanak selama kuliah." Arman mengangguk pelan. "Anak saya, Naila, tidak mudah dekat dengan orang asing. Tapi saya ingin mencoba. Anda bisa mulai besok, jika bersedia." Lila hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Hanya satu wawancara, 1 kali tatap muka, dan ia langsung diterima. "Saya bersedia, Pak." Ia tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia datang hanya untuk bekerja. Tapi takdir diam-diam sedang menulis cerita cinta yang tak pernah ia duga. Keesokan paginya, Lila datang dengan koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadinya. Ia disambut oleh Pak Dimas dan seorang asisten rumah tangga bernama Bu Retno, wanita parubaya yang ramah dan keibuan. "Selamat datang, Nak Lila," sapa Bu Retno sambil membantunya membawa koper. "Semoga betah, ya, di sini. Kalau butuh apa-apa, bilang ke ibu saja." Lila mengangguk sopan. Masih agak canggung berdiri di tengah rumah sebesar itu. Rumah itu sangat luas, modern, namun tidak terasa hangat. Dinding putih bersih, lantai marmer dingin, dan hiasan mahal di setiap sudut semuanya membuat Lila merasa seperti tamu di museum. "Bukan rumah. Anak yang akan kamu jaga namanya Naila," kata Bu Retno sambil mengantarnya ke kamar. Umurnya 5 tahun. Cantik, pintar, tapi agak tertutup sejak ibunya meninggal setahun lalu. Lila terdiam. Ia bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang anak kecil kehilangan sosok ibu. Pantas saja Pak Arman tampak begitu kaku dan dingin. Duka rupanya masih membekas di rumah ini. Setelah meletakkan barang, Lila diajak bertemu Naila. Gadis kecil itu sedang duduk di lantai kamar bermain boneka. Sendirian, rambut hitamnya diikat 2, pipinya bulat, tapi raut wajahnya kosong. "Naila, ini Kak Lila, mulai hari ini, kakak akan temani Naila main, belajar. Dan apa saja yang Naila butuh?" ucap Bu Retno lembut. Naila menoleh sebentar, lalu kembali menunduk, pura-pura sibuk dengan bonekanya. "Hai, Naila," sapa Lila pelan sambil berjongkok.
Bonekanya lucu. Namanya siapa? Naila diam saja. Lila tidak memaksa. Ia hanya duduk di lantai, mengambil boneka lain, dan mulai bermain sendiri di dekat Naila. Ia tahu, anak-anak seperti Naila butuh waktu dan rasa aman, bukan pertanyaan atau paksaan. 10 menit berlalu dalam keheningan. Lalu, secara perlahan, Naila melirik boneka yang sedang Lila mainkan. Itu, namanya Kiki, gumam Naila nyaris tak terdengar. Lila tersenyum kecil, pura-pura terkejut. Oh, Kiki ya? Dia suka makan es krim? Enggak. Naila mengangguk pelan. Tapi, dia suka takut gelap. Lila tertawa pelan. Tenang aja. Kak Lila bisa jagain Kiki juga. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Naila tertawa kecil. Bu Retno yang mengintip dari pintu hanya bisa tersenyum haru. Namun di lantai atas, seorang pria berdiri diam di balik tirai jendela. Arman memperhatikan interaksi kecil itu dengan tatapan sulit dibaca. Ada sedikit kelegaan di wajahnya, namun juga kecemasan yang tersembunyi. Ia tahu ia telah memilih orang yang tepat. Tapi ia juga tahu, semakin Lila dekat dengan Naila, semakin besar pula risiko yang tidak bisa ia abaikan, membuka hatinya lagi. Hari-hari berlalu dengan tenang namun perlahan mulai hangat. Lila mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di rumah besar itu. Ia bangun lebih pagi dari semua orang, menyiapkan sarapan ringan untuk Naila, lalu mengajaknya bermain atau belajar membaca dan berhitung. Naila, yang awalnya pendiam, kini mulai menunjukkan sisi cerianya. Ia kerap memeluk Lila tanpa alasan, mengajaknya bermain petak umpet di taman belakang, atau duduk bersandar di pangkuannya saat membaca buku dongeng. Aku suka Kak Lila, ucap Naila suatu malam sebelum tidur. Kakak kayak pelangi. Datang waktu langit gelap. Lila terdiam sejenak, menahan air mata haru. Ia membelai rambut Naila lembut. Terima kasih, Naila. Kakak juga sayang Naila. Namun, hubungan Lila dengan Arman tetap terasa canggung. Pria itu sangat jarang bicara, apalagi tersenyum. Ia sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengusaha properti. Sering pulang malam, dan bila pun pulang lebih awal, hanya memberi anggukan singkat pada Lila. Meski begitu, Lila mulai memperhatikan sisi lain dari Arman. Ia bukan pria jahat, hanya lelah. Kadang Lila melihatnya menatap foto mendiang istrinya diam-diam, atau mendapati Arman berdiri di depan kamar Naila, menunggu anaknya benar-benar tidur sebelum ia masuk kerja lagi ke ruang kantornya. Suatu malam, ketika Naila sakit demam, Lila terjaga semalaman menunggui gadis kecil itu. Ia mengganti kompres, menyuapi obat, dan terus mengelus punggung Naila hingga akhirnya anak itu bisa tidur tenang. Saat Lila keluar dari kamar untuk mengambil air hangat, ia dikejutkan oleh sosok Arman yang berdiri di koridor. Dengan wajah lelah namun cemas. Bagaimana keadaannya? Tanyanya pelan. Sudah mulai turun panasnya, Pak, tapi masih lemas. Arman mengangguk, lalu menatap Lila cukup lama. Terima kasih, karena sudah menjaga Naila. Lila tersenyum kecil. Saya ikhlas, Pak. Naila anak yang luar biasa. Beberapa detik berlalu dalam diam. Hanya suara detik jam yang terdengar. Saya tidak mudah percaya pada orang, ujar Arman akhirnya. Tapi Naila terlihat bahagia bersama. Saya tidak ingat terakhir kali dia tertawa seperti itu. Lila hanya mengangguk, hatinya mulai merasa hangat. Pria itu, di balik ketegasan dan tatapan dinginnya, ternyata memendam luka dan kerinduan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lila melihat Arman tersenyum meski tipis. Bukan senyum profesional atau sekadar basa-basi, melainkan senyum yang tulus. Dan mungkin sedikit rapuh. Dan entah kenapa, senyum itu tinggal lebih lama di benak Lila dari yang ia bayangkan. Sudah lebih dari sebulan Lila tinggal di rumah itu, dan hubungan mereka bertiga perlahan membentuk sesuatu yang sulit dijelaskan. Hangat, nyaman, namun tetap berhati-hati. Setiap pagi, Naila kini selalu mencari Lila terlebih dulu sebelum melakukan apapun. Dan setiap malam, ia tidak mau tidur sebelum mendengar dongeng dari mulut pengasuh kesayangannya itu. Seakan, Lila telah menjadi bagian penting dari dunia kecil Naila. Tapi meski Lila makin dekat dengan Naila, hubungan dengan Arman
tetap berada di batas tipis antara formalitas dan sesuatu yang belum berani diakui. Ada kalanya mereka berbincang lebih panjang dari biasanya, seperti saat membahas perkembangan Naila atau merencanakan kegiatan akhir pekan. Namun ada kalanya, Arman kembali menjadi sosok yang dingin dan menjauh seolah menutup kembali pintu yang baru saja terbuka sedikit. Suatu malam, Lila turun ke dapur untuk mengambil air. Ia mendengar suara piano dari ruang tengah. Suara yang dalam, pelan, namun penuh perasaan. Penasaran, ia mengintip dari balik dinding. Di sana, Arman duduk sendirian, jemarinya menari di atas tuts piano tua. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong seperti sedang bicara dengan seseorang yang tak lagi ada. Lagu itu selesai dengan nada akhir yang melankolis. Arman menunduk, memejamkan mata, lalu menghela napas panjang. Lila nyaris berbalik pergi diam-diam, tapi langkah kakinya membuat lantai berderit pelan. Arman menoleh. Mereka saling menatap dalam diam. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat. "Saya hanya mau ambil air," jawab Lila pelan. "Permisi, Pak." Namun saat ia hendak pergi, Arman berkata, "Itu lagu kesukaan mendiang istri saya." Lila berhenti. "Dia yang mengajarkan saya main piano," lanjut Arman tanpa menoleh. "Setiap malam dia akan main satu lagu sebelum tidur. Tapi sejak dia pergi, saya tidak pernah menyentuh ini lagi." Sampai malam ini, Lila menatapnya. Untuk pertama kalinya, pria itu tampak seperti manusia yang terluka. Bukan sekadar pengusaha sukses dengan hidup sempurna. "Saya tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal padanya," lanjut Arman lirih. "Karena saya pikir, jika saya tetap sibuk, jika saya tetap kuat, maka rasa kehilangan itu akan hilang sendiri. Tapi saya salah." Lila melangkah mendekat, tapi menjaga jarak. Ia tak ingin masuk terlalu dalam, terlalu cepat. "Rasa kehilangan itu tidak hilang, Pak. Tapi bukan berarti Anda harus menanggungnya sendiri," ucap Lila perlahan. Arman menatapnya, mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata lagi malam itu, hanya keheningan yang mendalam namun terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Di lantai atas, Naila tertidur pulas, memeluk boneka kesayangannya. Sementara di bawah, dua hati yang sama-sama terluka mulai saling melihat satu sama lain. Bukan sebagai majikan dan pengasuh, tapi sebagai dua manusia yang diam-diam saling menyembuhkan. Pagi itu berbeda, bukan karena langit yang lebih cerah, tapi karena sesuatu dalam hati Lila mulai berubah. Ia menyadarinya saat melihat Arman menyuapi Naila sarapan sambil tersenyum tipis. Senyum yang langka, yang dulu tampak berat, kini lebih ringan. Dan anehnya, pemandangan itu membuat dada Lila terasa sesak, tapi hangat. "Lila, kamu nggak makan?" tanya Arman, suaranya pelan tapi jelas. Lila terkejut, bukan karena pertanyaannya, tapi karena Arman mulai menyapanya tanpa embel-embel. "Ibu Lila atau Nona Lila?" Seketika, wajahnya memerah. "Oh, iya, Pak. Sebentar lagi." Hari-hari berikutnya, hubungan mereka terus berkembang. Bukan dengan kata-kata manis atau janji cinta, tapi lewat perhatian-perhatian kecil yang muncul tanpa disadari. Arman mulai sering pulang lebih awal, kadang ikut duduk di taman belakang, memperhatikan Naila bermain sambil sesekali berbincang. Dengan Lila, ia mulai bertanya tentang hal-hal pribadi, kampung halaman Lila, masa kecilnya, dan apa mimpinya setelah lulus kuliah. "Kenapa kamu mau jadi pengasuh?" tanya Arman suatu sore. Lila tersenyum tipis. "Awalnya karena butuh pekerjaan. Tapi setelah kenal Naila, rasanya bukan lagi sekadar pekerjaan." Arman hanya mengangguk pelan, tapi sorot matanya bicara lebih banyak dari mulutnya. Ia tahu, wanita di hadapannya bukan sekadar pengasuh. Lila telah menjadi bagian dari keluarganya dan mungkin dari hatinya juga. Namun, di balik kehangatan yang perlahan tumbuh, Lila mulai dilanda kebingungan. Ia sering terjaga di malam hari, menatap langit-langit kamarnya, sambil bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang sedang aku rasakan? Apakah ini perasaan seorang pekerja terhadap atasannya? Atau sesuatu yang lebih dalam?" Lila tahu, ia bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang wanita muda tanpa nama besar, tanpa harta. Sementara Arman dia pria mapan, terhormat,
dan masih dihormati banyak orang. Bagaimana mungkin Lila bisa membiarkan hatinya berharap lebih? Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Lila duduk sendirian di teras. Ia membawa secangkir teh dan pikirannya yang tak karuan. Langkah kaki terdengar dari belakang. Arman muncul, mengenakan jaket tipis dan wajah lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Lila tersenyum kecil. "Kadang, pikiran saya terlalu ribut buat diajak istirahat." Arman duduk di sampingnya, berjarak satu kursi. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya hati-hati. Lila diam sejenak, lalu berkata jujur tentang batas, tentang perasaan, tentang apa yang pantas dan tidak. Arman menoleh, menatapnya lama. "Aku juga sering berpikir hal yang sama." Malam itu, tak ada pengakuan cinta, tak ada pelukan, tak ada janji manis. Hanya dua hati yang sama-sama bingung, duduk berdampingan, merasakan bahwa jarak di antara mereka semakin tipis dan semakin berbahaya. Karena ketika hati mulai bicara, tugas dan perasaan bisa saling bertabrakan. Dan Lila tahu, cepat atau lambat, salah satu harus dikorbankan. Hari itu, rumah terasa berbeda. Ada bunga segar di vas, aroma masakan lebih harum dari biasanya. Dan Bu Retno mondar-mandir, menyiapkan meja makan dengan ekspresi antusias yang tak biasa. "Nak Lila, malam ini Pak Arman minta disiapkan makan malam khusus. Katanya ingin makan bersama di taman belakang," ucap Bu Retno sambil tersenyum penuh arti. Lila mengerutkan kening. Makan malam khusus. Ia tak merasa hari ini ada perayaan atau ulang tahun siapapun. Tapi ia tetap membantu Bu Retno menata meja taman dengan lilin kecil dan taplak putih yang jarang dipakai. Sore menjelang malam, Lila dipanggil ke kamar Naila. Gadis kecil itu mengenakan gaun kecil berwarna biru muda. "Kak Lila, kakak harus pakai ini." Nala memberikan kotak kecil berisi gaun sederhana namun anggun berwarna pastel. "Ini untuk apa, sayang?" kata ayah. "Malam ini kakak jadi tamu spesial." Hati Lila berdegup aneh. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Nala hanya tersenyum polos dan berlari keluar kamar. Malam tiba. Lila berjalan ke taman belakang dengan gaun pinjaman itu, rambut digerai alami, dan wajah tanpa riasan berlebih. Ia tertegun saat melihat Arman berdiri di sana, mengenakan kemeja putih bersih, terlihat berbeda dari biasanya. Meja makan sudah tertata rapi, lilin-lilin menyala, dan lampu-lampu taman menciptakan suasana hangat. Naila duduk di samping kursi Arman, melambaikan tangan penuh semangat. "Kak Lila sini." Duduk di sebelah ayah, Lila duduk perlahan, masih bingung. Mereka makan malam sambil berbincang ringan. Naila tertawa lepas, bahkan menyuapi ayahnya sesekali. Momen itu terasa seperti keluarga kecil yang utuh. Setelah makan, Naila disuruh masuk dulu ke kamar. "Aku udah ngantuk," katanya sambil tersenyum usil. Lila hanya mengangguk, tapi hatinya penuh tanda tanya. Ketika mereka berdua tinggal di taman yang mulai sepi, Arman akhirnya bicara. "Aku bukan pria yang pandai mengungkapkan perasaan. Kau pasti tahu itu." Lila tersenyum kecil. "Saya juga bukan wanita yang pandai menebak maksud orang, Pak." Arman mengangguk, lalu berdiri. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludruk kecil. Lila menatapnya, membeku. "Lila," katanya dengan nada tenang namun penuh tekanan emosi. "Kamu datang ke rumah ini sebagai pengasuh anakku. Tapi tanpa kusadari, kamu menyembuhkan sesuatu dalam diri kami berdua." Kamu membuat Naila tertawa dan membuatku percaya bahwa mungkin aku bisa mencintai lagi. Lila terdiam, matanya membesar. "Aku tidak ingin sekadar menawarkan pekerjaan. Aku ingin menawarkan masa depan." Arman membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, cincin sederhana berhiaskan berlian kecil yang tampak elegan namun tidak berlebihan. "Lila, maukah kamu menikah denganku?" Dunia seolah berhenti. Jantung Lila berdetak tak karuan. Tangannya bergetar. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Lamaran itu datang begitu tiba-tiba. Tak ada isyarat sebelumnya, tak ada waktu untuk bersiap. Tapi di lubuk hatinya, Lila tahu, perasaan itu bukan hanya miliknya sendiri. Ia melihatnya di tatapan Arman, ia merasakannya di pelukan Naila setiap malam. Dan dalam detik-detik yang hening itu,
Lila hanya bisa bertanya dalam hati apakah aku siap mengubah hidupku selamanya malam ini. Lila menatap cincin yang masih terbuka di tangan Arman. Hatinya berkecamuk, bukan karena ragu, tapi karena semua terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Aku tidak punya apa-apa, Pak, katanya pelan. Aku bukan siapa-siapa, hanya perempuan biasa yang datang karena butuh pekerjaan. Arman tersenyum. Justru karena kamu tidak pura-pura jadi siapa-siapa, aku bisa melihat kamu apa adanya. Dan Lila, itu lebih dari cukup. Air mata menetes di sudut mata Lila, tak bisa ditahan. Perlahan, ia mengangguk. Ya, aku mau. Senyuman tipis Arman berubah jati lega yang dalam. Ia menyematkan cincin itu di jari Lila, sederhana tapi penuh makna. Malam itu, di bawah cahaya bulan dan lampu taman, dua hati yang hancur oleh masa lalu bersatu untuk menyembuhkan dan memulai masa depan. Beberapa bulan kemudian, hari itu, rumah yang dulu dingin kini penuh dengan bunga dan tawa. Para kerabat, sahabat dekat, dan karyawan Arman berkumpul dalam upacara pernikahan yang hangat namun sederhana. Gaun putih Lila tak mewah, tapi ia terlihat lebih cantik dari siapapun di mata Arman. Naila berdiri di antara mereka, memakai gaun kecil serasi dengan ibunya. Ia memegang tangan Lila erat saat prosesi berlangsung. Sekarang aku punya ibu baru, bisiknya riang, membuat air mata kembali memenuhi mata Lila. Dalam janji suci yang terucap, tak hanya dua orang dewasa yang menyatu, tapi juga seorang anak kecil yang akhirnya mendapatkan kembali pelukan ibu yang lama hilang. Dengan ini, saya nyatakan kalian sebagai suami dan istri. Tepuk tangan bergemuruh. Arman menggenggam tangan Lila lebih erat dari sebelumnya. Di tengah sorotan dan senyum para tamu, ia membisikkan, ini bukan akhir, Lila, ini awal dari semua yang baru. Dan Lila tahu, perjalanan cintanya yang tak terduga ini telah membawanya ke rumah, ke keluarga, dan ke cinta yang sesungguhnya.